102 Raja Pedang. 1311 sudah siap 1320. Halo Sobat Novel Audio Beladiri Suara Serak. Untuk mendengarkan cerita dari awal silahkan cek playlist. Tuan Muda Du, Guguik memberi saya 2 metode pembasmian. Ketika Dulai bangga, Yuan He melihat batu giok itu bersinar terang dan berkata dengan tergesa-gesa setelah membaca pesan itu. Dulai mengangkat alisnya sedikit, menunggu kata-kata Yuan He selanjutnya. Metode pembasmian pertama adalah kita membuka lubang dan membiarkan mereka menyelinap masuk. Dulai merenung sejenak dan mengangguk sedikit. Metode ini adalah yang paling aman. Meskipun utusan Tanah Suci bias terhadapnya, mereka mungkin tidak terlibat dengannya disarankan untuk pergi ke pertarungan besar. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua adalah mereka menyerang dengan paksa. Apa? Dulai tercengang, dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Dia masih berada di wilayah Huangjiang. Utusan Tanah Suci di pesawat luar angkasa memiliki tingkat kultivasi terendah di alam transformasi roh dan tingkat kultivasi tertinggi di bidang psikis. Dunia, berapa banyak orang kuat yang bisa dikirim untuk menyerang? Apakah Dark Tone begitu kuat? Bukankah kamu berasal dari Dark Jing Huangjiang? Leng Kun mengerutkan kening dan menemukan masalahnya dengan sangat tajam. Yuan He mengangguk, jelas tidak. Kumpulan duri hitam ini berasal dari Xuanjiang. Sangat kuat. Leng Kun tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Dulai. Tuan Du, berapa komisi yang Anda berikan pada Dark Jing? Diberikan sesuai dengan standar alam transformasi spiritual. Dulai juga secara bertahap menemukan masalahnya dan berkata dengan serius. Leng Kun mengerutkan kening. Komisi standar dari alam transformasi roh sudah cukup untuk menghormati Sutianmu. Tetapi bahkan jika komisinya digandakan, tidak ada alasan bagi anjing untuk melakukan serangan yang kuat. Standar komisi untuk mempekerjakan Dark Tone tidak pernah didasarkan pada kekuatan target pembunihan, tetapi berdasarkan pada tingkat kesulitan pembunihan tersebut. Sekarang Sutianmu berada di pesawat luar angkasa, dilindungi oleh alam transformasi roh dan alam psikis, tingkat kesulitannya pembunihan tersebut jelas di luar standar. Mungkinkah Dark Tone masih merugi? Jangan terlalu banyak berpikir, kakak senior Leng, ketika Dark Tone datang, pergilah dan biarkan mereka masuk. Dulai berpikir sejenak dan terlalu malas untuk memikirkannya hal lain penting. Leng Kun mengangguk, berbalik dan meninggalkan ruangan. Di dalam kamar, Dulai dan 3 orang lainnya kembali terdiam. Seiring berjalannya waktu, suasana menjadi sedikit cemas terbuka. 1/4 jam kemudian, bayangan hitam memasuki pesawat ruang angkasa tanpa suara, dan tidak ada seorang pun kecuali Leng Kun yang menyadarinya. Wah, kamu dalam masalah. Sutianmu sedang duduk bersila di ruang latihan, ketika suara Kaisar Abadi Geblek tiba-tiba terdengar di benaknya. Senior, siapa yang membuat masalah bagiku? Sutianmu membuka matanya dan bertanya dengan bingung, siapa yang berani menyerangnya di pesawat luar angkasa? Pembunuh. Duri gelap. Sutianmu mengangkat alisnya sedikit, dan kemudian menjadi bahagia. Dia sudah lama tidak bertemu Dark Jing. Dia mengira Dark Jing telah mereda, tapi dia tetap menolak untuk melepaskannya. Senior, aku bisa menangani masalah ini sendiri. Kaisar Abadi Geblek tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang, dia tidak akan mengambil tindakan jika Sutianmu bisa menyelesaikannya sendiri. Tolong jujur padaku. Di 18 pagoda, jiwa-jiwa yang dipenjara melakukan perlawanan dengan semakin sengit. Kebanyakan dari mereka tahu bahwa dia sudah memiliki keturunan yang terus-menerus melahap jiwa, sehingga perlawanan mereka menjadi semakin sengit. Dengan kekuatan jiwa Kaisar Abadi Geblek saat ini, semakin sulit untuk menekan jiwa di pagoda. Kaisar Abadi Geblek, saat aku menerobos pagoda, itu akan menjadi hari di mana badan dan jiwamu akan hancur. Raut muka Kaisar Abadi yang geblek berubah menjadi jelek ketika dia mendengar suara gemuruh datang dari atas pagoda. Begitu dia diizinkan keluar dari pagoda, bukan hanya dia, tapi Sutianmu juga akan mati tanpa jejak badannya. Sutianmu berhenti berlatih, menggosok cincin penyimpanan, dan mengeluarkan kuas tulis. Ujung pena terbuat dari kawat emas murni, dan laras pena terbuat dari bahan hitam yang tidak diketahui. Itu sederhana dan mewah. Pena hakim ini cukup untuk membuat si pembunuh meminum sepoci. Sutianmu sedikit mengangkat sudut mulutnya. Di masa lalu, siapapun dengan budidaya yang lebih kuat harus menggunakan Chaos Kei Tianlu,
Tetapi setelah membunuh lebih dari 500 orang dari kamar dagang Flying Eagle, dia tidak lagi membutuhkannya. Lebih dari 500 orang, kurang lebih, semuanya memiliki kartu truf. Meskipun setiap orang hanya memiliki satu kartu hold, totalnya ada lebih dari 500. Sekarang dia bisa dikatakan memiliki banyak kartu truf, dan salah satunya sudah cukup untuk membunuh siapapun yang berada di bawah level psikis. Dong. Setelah menimbang pena hakim, dia mendengar ketukan di pintu. "Siapa?" Su Tianmu bertanya, waspada. "Saudaraku Su, ini aku." Suara Luo Huhong masuk, dan Su Tianmu mengerutkan kening. Suara itu terdengar seperti itu benar-benar Luo Huhong. Dia berpikir sejenak dan membuka pintu. Itu benar-benar Luo Huhong yang berdiri di luar. "Saudara Luo, apakah ada yang salah?" Luo Huhong melihat sekeliling dengan hati-hati, memasuki ruangan dengan gugup, dan menutup pintu. "Saudara Luo, ada apa?" Su Tianmu memandang Luo Huhong dengan bingung dan bertanya. "Saudara Su, sesuatu telah terjadi." Luo Huhong berkata dengan wajah serius. Dia takut narasi lisan tidak aman, jadi dia menggunakan pesan suara. "Apakah kamu tahu di tangan siapa wakil kepala sekolah Li meninggal?" "Itu Dulai dan yang lainnya." Hanya karena wakil kepala sekolah Li tidak membiarkan Dulai dan yang lainnya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan membuat mereka kehilangan muka, mereka menyewa anjing untuk membunuh wakil kepala sekolah Li. Ini sangat melanggar hukum. Su Tianmu mengangguk sedikit. Dia sudah menduga kebenaran ini sejak lama. Meskipun wakil kepala sekolah Li tampaknya memiliki status yang tinggi, di depan tanah suci, dia bukanlah siapa-siapa di Huangjiang Semut. Adapun penyelidikannya, Sunset Holy Land berani mengejar Dark Tone Head. Bahkan jika kamu berani, apakah kamu berani memulai perang skala penuh dengan Dark Tone? Kamu harus berhati-hati. Dulai paling membencimu. Dengan karakternya yang melanggar hukum, dia menyewa Dark Tone untuk membunuhmu kemarin. "Saudara Luo, jangan khawatir, saya sudah siap," kata Su Tianmu sambil tersenyum percaya diri. Luo Huhong sedikit mengangkat alisnya dan menatap Su Tianmu dengan rasa ingin tahu. "Jangan meremehkan pembunuh duri kegelapan, metode biasa tidak bisa menangani mereka. Sebaiknya aku menelepon saudara Liu untuk melindungimu." Melihat Su Tianmu tidak ingin menggunakan cara yang telah disiapkan, Luo Huhong berbalik dan pergi, meminta Liu Feng untuk melindungi Su Tianmu bersama. "Siapa kamu, Bang?" Begitu Luo Huhong membuka pintu, raut mukanya berubah dan dia berseru. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah serangan menghantamnya dengan keras dan mengirimnya terbang ke dalam ruangan. "Saudara Luo." Raut muka Su Tianmu berubah dan dia bergegas maju untuk membantu Luo Huhong berdiri. "Ya, itu pembunuh duri hitam. Cepat, lari." Mulut Luo Huhong berdarah dan dia berbicara dengan raut muka kesakitan di wajahnya. "Saudara Luo, aku tidak akan pernah meninggalkanmu untuk kabur sendirian." Su Tianmu memiliki raut muka tekad di wajahnya, tapi Luo Huhong masih menatapnya dengan cemas dan berkata, "Target mereka adalah kamu." Luo Huhong membuka mulutnya dan tiba-tiba berhenti berbicara, menatap Su Tianmu dengan kaget bagaimana. Mendengus. Kilatan keraguan muncul di matanya, dan begitu dia menegakkan badannya, darah mengalir dari mulutnya. Saat darah terus dimuntahkan, warnanya juga berubah dari merah cerah menjadi hitam legam. "Kenapa? Kenapa?" Luo Huhong bertanya sambil muntah darah dan bergerak-gerak. Aku adalah sahabatmu, saudara terbaikmu. Kenapa kamu ingin membunuhku?" "Ho!" Su Tianmu berdiri dan menatap Luo Huhong sambil mencibir. "Kamu harusnya bertanya mengapa trikmu tidak berhasil padaku." Mendesis. Su Tianmu mengangkat tangannya dan merobek pakaiannya, memperlihatkan chainmail yang pas. Armor rantai berskala naga ini dapat menahan serangan fatal dari alam psikis. "Gerakanmu itu benar-benar kejam. Itu menghancurkan armor rantaiku dalam satu gerakan." Setelah melepas armor chainmailnya, Su Tianmu melihat ke celah di belakang dan membuangnya tanpa merasa tertekan. "Jadi begitu." Mata merah Lohu membelalak. Pantas saja serangannya, yang bisa membunuh seseorang di puncak alam transformasi roh, tidak akan efektif melawan Su Tianmu. "Mereka bilang kamu punya kemampuan, dan itu benar." Sekarang setelah Su Tianmu menemukannya, dia tidak repot-repot berpura-pura lagi. Penampilannya kembali seperti pria parubaya, dan rasa sakit di wajahnya menghilang. Bukan berarti tidak sakit lagi, tapi sebagai seorang pembunuh,
Anda dapat menahan rasa sakit tidak peduli seberapa hebatnya, jika tidak, Anda tidak akan menjadi pembunuh yang berkualitas. Kalian Darkton memiliki cara yang tak ada habisnya untuk membunuh orang. Untuk membunuhku, yang berada di alam transformasi spiritual, kamu tidak hanya melakukan cukup banyak pekerjaan rumah sebelumnya, tetapi juga mengizinkanmu untuk bertindak di alam transformasi spiritual. Mencibir. Kemampuan akting pembunuh ini benar-benar terbaik. Metode pembunuhannya juga sangat baik, dia akan tiba-tiba menyerang ketika dia khawatir dan cemas. Jika dia tidak siap, dia mungkin telah jatuh ke dalam perangkap seorang pembunuh. Tapi hal yang paling menakutkan jika dipikir-pikir dengan hati-hati adalah bahwa pembunuh duri kegelapan bahkan tahu bahwa dia dan Luo Huhong telah mengganti nama mereka. Jika Kaisar Abadi Orang Geblek tidak mengingatkannya, kemungkinan dia membunuh si pembunuh akan sangat besar, sangat ramping. Ini menunjukkan betapa kuatnya kecerdasan Darkton. Pembunuhnya tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menutupi pinggangnya dan mencibir. Dia berpura-pura menjadi sangat baik, dan kemampuan aktingnya tidak disebutkan. Dia tidak hanya jatuh ke dalam perangkapmu, bukankah akan lebih buruk jika dia membunuh kamu langsung begitu dia datang? Su Tianmu, menggunakan senjata tersembunyi bukanlah hal yang dilakukan seorang pria sejati. Sepertinya kamu tidak lebih baik dari kami. Dia akan mati, dan si pembunuh bahkan mengejek Su Tianmu, itu tetaplah senjata tersembunyi yang beracun, meskipun itu senjata tersembunyi. Saya tidak akan terlalu cabul untuk menggunakan senjata tersembunyi seperti itu. Siapa bilang aku seorang pria sejati? Su Tianmu tersenyum menghinek, lalu mengeluarkan surat berantai lagi dan memakainya. Surat berantai ini seluruhnya berwarna hitam dan tidak memantulkan cahaya apapun. Sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa ini lebih canggih dari surat berantai skala naga sebelumnya. Pembunuhnya melihat Su Tianmu mengenakan baju besi rantai, dan raut mukanya membeku. Itu adalah baju besi rantai lainnya, tapi lebih baik. Apa artinya menjadi kaya? Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Entah itu baju besi rantai atau pena hakim, keduanya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang di alam spiritual. Dari mana datangnya murid Huang Jiang dari begitu banyak hal baik? Apakah itu dari keluarga Huang? Pembunuhnya tiba-tiba teringat bahwa Su Tianmu telah memperoleh cincin penyimpanan milik Huang Hong dan yang lainnya, dan berkata dengan terkejut. Su Tianmu tidak menjawab, dia mengangkat tangannya dan mengaitkan jari-jarinya, dan api muncul di tangannya. Dia diam-diam menunggu si pembunuh mati dan kemudian menghancurkan badannya untuk menghilangkan jejak. Beri aku penawarnya. Pembunuhnya menjadi tenang dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada penawarnya. Beri aku penawarnya. Pembunuhnya bersikeras meminta penawarnya. Selama kamu memberiku penawarnya, aku akan memberitahumu siapa yang mempekerjakan kami untuk membunuhmu. Su Tianmu sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, kamu dapat melanjutkan perjalananmu dengan tenang. Raut muka si pembunuh berubah, dan dia tidak tertipu sama sekali. Bagaimana kamu bisa melihatku? Mulut si pembunuh terus mengeluarkan darah, tapi dia masih memiliki satu keraguan terakhir. Dia mengira dia adalah penyamaran yang hebat. Bagaimana Su Tianmu mengetahui bahwa dia bukan Lo Huhong? Bukankah mudah untuk melihat dirimu? Su Tianmu terkekeh, dan penampilannya berubah dengan cepat, penampilan serta nafasnya menjadi persis sama dengan si pembunuh. Mendengus. Ketika si pembunuh melihatnya, matanya membelalak kaget, dan dia menatap Su Tianmu dengan hati-hati. Kecuali pakaiannya, dia tidak bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Menyamar sebagai dia, tapi bahkan tidak bisa membedakannya, bisa dibayangkan betapa menakutkannya. Teknik penyamaran macam apa yang kamu lakukan? Pembunuhnya tidak bisa menahan rasa ngeri lebih lama lagi. Meskipun hidupnya dengan cepat berlalu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan ngeri. Lebih tinggi dari milikmu, kata Su Tianmu dengan tenang, kembali ke penampilan aslinya, jika tidak, bagaimana dia bisa melihat penyamaranmu? Muntah. Pembunuhnya memuntahkan seteguk darah hitam, energinya menghilang dengan cepat, dan dia hanya bisa berbaring di tanah dengan mata penuh ketidakpuasan. Sungguh tidak dapat diterima untuk berpikir bahwa dia, orang yang kuat di alam transformasi spiritual, mati di tangan alam transformasi spiritual tingkat pertama. Su Tianmu menjentikkan jarinya, dan api dari langit dan bumi membakar si pembunuh menjadi abu dalam sekejap.
Dia mengangkat tangannya dan membuka jendela, dan abunya beterbangan keluar jendela. Tutup pintunya, duduk bersila di tempat tidur, keluarkan silinder berwarna tembaga dan mainkan. Benda ini disebut Rainstorm per Blossom Needle. Ada lebih dari 100 jarum perak yang dilapisi racun yang tersembunyi di dalam silinder kecil. Jarum ini dapat diluncurkan dalam 1/10 waktu yang diperlukan untuk meluncurkan tembakan di alam transformasi roh. Ini lebih kuat dari pena juri. Dapatkan beberapa poin. 500 orang di kamar dagang elang terbang memiliki semua hal baik, tetapi sayangnya, di bawah kekuatan-kekuatan absolut yang menghancurkan, harta karun yang cukup untuk membuat alam pengubah roh dan bahkan alam psikis ketakutan tidak berpengaruh. Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah menunggu pembunuh berikutnya membunuhnya, dan Rainstorm per Blossom Needle dapat mengirimnya pergi. Setelah menunggu 1/4 jam, tidak ada pembunuh yang datang, jadi Sutianmu langsung berlatih. Mungkin, kita, yang disebutkan oleh si pembunuh tidak akan datang di hari yang sama. Ledukan. Boom, boom, boom. Lonceng berbunyi. Setengah jam kemudian, pesawat luar angkasa itu tiba-tiba terbentur dengan keras, suara pemboman terus berlanjut, dan bel tembaga di dalam ruangan juga terus berbunyi. Sutianmu membuka matanya, melompat dari tempat tidur dan bergegas keluar kamar. Saudara Su. Bergegas keluar kamar, Sutianmu segera melihat Luo Huhong bergegas mendekat. Sutianmu berhenti dan memandang Luo Huhong dengan waspada. Kakak Su, ada apa denganmu? Luo Huhong berhenti dan menatap Sutianmu dengan aneh. Tidak apa-apa. Sutianmu santai dan berkata sambil tersenyum, Luo Huhong ini nyata. Luo Huhong menggelengkan kepalanya entah kenapa dan berjalan ke atas dan berkata, Saudara Su, duri kegelapan melancarkan serangan besar-besaran. Utusan Tanah Suci akan memulai perang dengan mereka. Lebih baik kita bersembunyi di dalam kamar dan tidak bergerak. Ayo keluar dan lihat. Sutianmu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya bersembunyi di kamar jika mereka masuk. Keluar dan lihat. Jika utusan Tanah Suci dikalahkan, kita masih bisa menemukannya kesempatan untuk kabur. Luo Huhong membeku di tempat sejenak, lalu menyadari bahwa perkataan Sutianmu benar, jadi dia berbalik dan bergegas keluar bersamanya. Di dek kedua, mereka berempat, Leng Kun dan yang lainnya, memandang ke arah pembunuh Darkton yang terus-menerus membombardir perisai pesawat ruang angkasa, dengan keraguan di mata mereka. Mengapa Darkton menyerang? Kakak senior Leng, pembunuh duri kegelapan tidak berhasil. Dulai memandang Leng Kun dan bertanya. Seharusnya tidak demikian. Pikiran Leng Kun berada dalam kekacauan dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pembunuh itu berada pada tahap akhir dari alam transformasi spiritual. Bukankah mudah untuk membunuhnya di alam transformasi spiritual? Dulai mengerutkan kening. Wajar untuk mengatakan bahwa dengan perbedaan besar dalam kultivasi, mustahil untuk tidak berhasil dalam pembunuhan tersebut, tetapi mengapa Darkton masih memilih untuk menyerang dengan paksa? Tuan Muda Du, menurutmu bukan hanya Sutianmu yang menjadi target Dark Jing. Yuan He, yang berdiri di samping, berkata dengan terkejut. Raut muka Dulai berubah. Itu sangat mungkin. Kalau tidak, jika dia hanya membunuh seseorang di alam spiritual, mengapa dia mengirim begitu banyak orang kuat ke sini? Dengan komisi kecilnya, tidak mungkin dia bisa mempekerjakan begitu banyak orang kuat Darkton. Sudah kubilang anjing tidak bisa begitu baik. Setelah mendengar kata-kata Yuan He, Leng Kun merasa seolah-olah ekornya telah diinjak, menghentakkan kakinya dan memarahi. Bagaimana kamu bisa mempekerjakan begitu banyak orang dengan uang yang sama dengan seorang pembunuh di alam roh? Lihat, beberapa dari mereka bahkan ada di alam roh. Biarkan serigala masuk ke dalam rumah, siapa lagi yang akan mereka bunuh? Jiang Hanyi juga tampaknya telah banyak terstimulasi. Dia tidak lagi memiliki temperamen yang lembut dan anggun, dan raut mukanya menjadi garang. Alasan mengapa mereka seperti ini adalah karena mereka takut mati. Begitu mereka diserang oleh Darkton, mereka pasti akan mati. Tanyakan kepada mereka siapa yang ingin mereka bunuh. Wajah Dulai tidak terlalu bagus, dan dia meraung dengan dingin kepada Yuan He. Yuan He sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat dan dia buru-buru mengirim pesan ke anjing. Misinya belum selesai. Guguik merespon dengan cepat. Yuan He tercengang saat melihat pesan tersebut. Aduh, suara serak. Sutianmu. Mendengar seruan Leng dan Kun, Yuan He menoleh dan ketakutan saat melihat Sutianmu.
Dia belum mati. Su Tianmu, yang baru berada di alam transformasi spiritual tingkat pertama, dibunuh oleh seorang pembunuh di tahap akhir alam transformasi spiritual, tetapi dia tidak mati. Melihat Su Tianmu hampir seperti melihat hantu. Begitu banyak pembunuh Dark Tone. Su Tianmu terkejut ketika dia melihat banyak pembunuh Dark Tone yang menyerang Dark Tone. Lebih dari 30 pembunuh datang sekaligus. Mereka datang hanya untuk membunuhnya. Mungkinkah Dark Tone itu geblek? Dia melirik Dulai dan yang lainnya dan tidak memikirkan mereka lagi. Dengan kekayaan Dulai dan keluarganya, mereka tidak mampu mempekerjakan begitu banyak pembunuh. Siapapun yang berakal sehat tidak akan mempekerjakan begitu banyak pembunuh Dark Tone untuk membunuhnya, apalagi di bawah perlindungan utusan Tanah Suci. Tanah Suci masih mementingkan murid-murid klan Matahari Terbenam yang dapat memasuki Tanah Suci. Utusan Tanah Suci yang membawa mereka ke Tanah Suci setidaknya berada di alam transformasi spiritual dan yang terkuat di alam psikis tingkat perlindungan ini. Bisa dibayangkan betapa sulitnya membunuh mereka. Komisi untuk mempekerjakan Dark Tone setidaknya cukup untuk membunuh alam psikis. Saudara Su, pesawat luar angkasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Luo Huhong melihat riak di perisai pesawat luar angkasa dan berkata dengan ketakutan. Perisainya tidak akan bertahan lama. Saat kita mengambil tindakan, larilah. Lari menuju Xuanjiang, jangan melihat ke belakang, dan jangan pedulikan kami. Tanah Suci akan mengirim seseorang untuk menjemputmu lagi. Duta besar Tanah Suci yang terbang di udara berbalik dan memandang ke 6 Su Tianmu dengan serius. 6 Su Tianmu adalah dare baru Tanah Suci dan harapan Tanah Suci Sumu. Ini adalah tanggung jawab mereka dan terlebih lagi kewajiban mereka. Dulai dan 4 lainnya memandang Su Tianmu dan menghela nafas lega. Su Tianmu belum mati, yang membuktikan bahwa Dark Tone tidak datang untuk mereka, jadi apa yang mereka takuti? Ledukan. Terdengar suara keras, dan perisai pesawat luar angkasa itu hancur sebelum bisa bertahan selama seperempat jam. Berjalan. Di tengah raungan keras utusan Tanah Suci, ke-7 orang Su Tianmu melihat ke arah yang aman dan mencoba yang terbaik untuk kabur. Tingkat kultivasi Yuan He belum mencapai alam transformasi roh, jadi dia hanya bisa berlari. Bajigur, Leng Kun dan yang lainnya telah memperhatikan Su Tianmu. Ketika mereka melihat Su Tianmu menghilang dalam sekejap, mereka sangat terkejut hingga langsung berubah menjadi batu. Kecepatan yang luar biasa. Kamu bahkan tidak bisa menyusulnya di tahap selanjutnya dari Soul Crossing Realm. Kecepatan ini sangat tidak normal. Dia benar-benar takut mati. Yuan He mencibir dan dipukul di bagian belakang kepalanya. Cepat dan biarkan Dark Tone mengejarnya. Apa gunanya menertawakan Su Tianmu sekarang? Jika kamu tidak mengejarnya, bajigur itu akan benar-benar kabur. Yuan He terbangun dari mimpi dan buru-buru menggunakan slip giok untuk mengirim pesan. Kecepatan Su Tianmu di luar imajinasi. Boom, boom, boom. Di pesawat luar angkasa, perang akan segera pecah. Para utusan Tanah Suci memilih untuk bertarung sampai mati dengan pembunuh duri hitam, tapi bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa, hanya ada selusin dari mereka, 1 lawan 2, dan mereka sama sekali tidak cocok. Dalam keasyikan mereka dengan diri mereka sendiri, mereka hanya bisa menyaksikan pembunuh duri kegelapan memisahkan 10 orang untuk memburu Su Tianmu dan yang lainnya. Berhenti. Jika kamu punya nyali, bertarunglah dengan kami. Apa gunanya mengejar junior? Siapa yang mempekerjakanmu? Aku, Sunset Holy Land, berselisih denganmu. Ketika utusan Tanah Suci melihat 10 pembunuh Dark Tone mengejar Su Tianmu dan yang lainnya, mereka sangat marah hingga mata mereka hampir meleduk, tetapi mereka hanya bisa meneriakkan beberapa patah kata dan tidak dapat berbuat apa-apa. Cepat, lari sendiri-sendiri. Dulai melihat pembunuh Dark Tone mengejarnya dan buru-buru berkata pada Leng Kun dan yang lainnya. Saat berakting, mereka harus melakukan set lengkap. Mereka berada dalam posisi di mana utusan Tanah Suci masih bisa melihatnya. Pada saat yang sama, mereka harus menghindari duri hitam membunuh orang yang salah. Suas-huas-hua. Selama pelarian mereka yang panik, Dulai dan mereka berempat menghela nafas lega ketika mereka melihat para pembunuh Dark Tone yang mengejar mereka berbalik untuk mengejar Su Tianmu. Senyuman bangga dan santai muncul di wajah mereka. Jika Su Tianmu masih bisa kabur kali ini, maka nama belakang mereka akan ditulis terbalik. Ribuan mil jauhnya, Su Tianmu berkonsentrasi untuk kabur.
Luo Huhong dan Liu Feng yang mengikutinya telah lama menghilang dari pandangan. Bukan karena dia takut mati. Ketika dia tahu bahwa target Dark Throne adalah dia, tidak perlu pamer di pesawat luar angkasa agar tidak mempengaruhi orang lain. Saat dia sendirian, dia bisa mengatasi duri hitam itu. Setelah terbang 500 mil lagi, Dark Throne sudah mengejarnya. Dia hanya berjarak 300 mil, dan jaraknya semakin dekat. Su Tianmu menoleh dan melihat 10 pembuni Dark Throne mengejarnya. Dia diam-diam berpikir bahwa memang, mereka semua datang untuknya, namun dia merasa lega. Pembuni duri kegelapan mengambil tindakan tegas ketika dia hanya berjarak 5 mil dari Su Tianmu. Dia menebas dengan pedangnya dan membunuh Su Tianmu dengan pedang aura panjang yang membentang sejauh 1 mil. Pada saat yang sama, 9 pembuni Dark Throne yang tersisa berpencar dan mengejar Su Tianmu dalam posisi setengah mengelilingi, dan menyerang satu demi satu. Melihat 10 bila spiritual datang ke arahnya, hati Su Tianmu tenggelam. Hanya sepotong surat berantai dan jarum bunga pir hujan badai saja tidak cukup. Tapi dia tidak punya banyak lagi, dia hanya punya banyak trik. Dia berbalik dan mengambil harta karun berbentuk setengah bola, menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya dan melemparkannya ke udara. Berdengung. Cahaya keemasan bersinar dan mengembun menjadi perisai melingkar dalam sekejap, menutupi Su Tianmu. Boom, boom, boom. Ke-10 serangan energi spiritual menghantam perisai melingkar, dan terdengar suara gemuruh yang keras, membuat Su Tianmu terbang menjauh. 10 pembuni duri hitam memiliki mata dingin. Mereka merasa Su Tianmu tidak melemah sama sekali, jadi mereka tahu bahwa dia aman dari serangan itu dan terus mengejarnya. Wuss! Sebelum Su Tianmu jatuh ke dalam hutan di bawah, seorang pembuni duri hitam mengejarnya. Saat dia mengambil tindakan, dia melihat awan tebal jarum perak melesat ke arahnya. Jarum bunga pir hujan lebat. Raut muka si pembuni berubah dan dia mencoba menghindar tetapi menyadari bahwa itu sudah terlambat. Dia segera memilih untuk membelah jarum perak ini. Ding ding ding. Lebih dari 100 jarum perak hampir terbelah olehnya, dan hanya 2 atau 3 jarum perak yang menembus armor energi spiritualnya dan menembus badannya. Merasakan sakitnya gigitan nyamuk di sekujur badannya, si pembuni mengeluarkan jamu penyembuh dan jamu penawar racun lalu meminumnya. Tanpa terlalu memperhatikan, ia terus membunuh Su Tianmu. Harus dikatakan bahwa pembuni ini sangat pintar dan mengetahui bahwa pasti ada racun di dalam jarum perak, tetapi dia meremehkan tingkat racun di dalam jarum perak. Saat dia terus bertarung sejauh 100 kaki, mulut dan hidungnya mulai berdarah, dan darah hitam dengan cepat menodai topengnya menjadi hitam. Wow! Pembuni duri kegelapan, yang tertembak oleh jarum bunga pir hujan badai, membusungkan dadanya, memuntahkan seteguk besar darah hitam, dan kemudian terjatuh tanpa bisa berbuat apa-apa. Dalam hal toksisitas, setiap jarum perak dari jarum bunga pir hujan badai lebih beracun daripada pena hakim. Bahkan jika hanya 1 jarum perak yang disuntikkan ke badannya, dia pasti akan mati. Ketika 9 pembuni yang tersisa melihat kematiannya, mata mereka hanya berfluktuasi, dan kemudian mereka terus membunuh Su Tianmu. Informasinya salah, hati-hati. Pemimpin pembuni alam psikis mengatakan dalam pesan bahwa kecerdasan mereka hanya mengatakan bahwa Su Tianmu punya metode, tetapi tidak disebutkan seberapa kuat atau berapa banyak metode yang dimiliki Su Tianmu. Bang! Di dalam hutan, Su Tianmu terjatuh dengan keras ke tanah, membuat lubang besar. Dia memegangi dadanya dan berdiri. Bahkan dengan perlindungan harta karun, dia masih sedikit tercekik untuk tidak terluka sama sekali. Namun cedera ini tidak layak untuk disebutkan. Melihat 9 pembuni Dark Throne datang ke arahnya dengan cepat, Su Tianmu berbalik dan mengeluarkan payung. Payung rahasia 7 putra. Payung itu memiliki 7 tuling, dan ke-7 putra itu mengejar jiwa. Memanggil. 7 payung rahasia terbuka, dan 7 rusuk payung melesat keluar, membunuh 7 pembuni seolah-olah mereka sedang memposisikan diri. Namun fungsi payung rahasia 7 putra lebih dari itu. Su Tianmu memasukkan payung rahasia 7 putra ke dalam tanah, menyuntikkan kekuatan spiritual untuk memutar permukaan payung, dan sebuah perisai muncul di sekitarnya. Ding 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 dang. 7 pembuni terjerat dalam tuling payung 7 putra, dan 2 pembuni lainnya tidak segan-segan membunuh Su Tianmu. Boom! Boom, boom. Kedua pembuni tersebut membombardir rusuk payung Kizi tanpa pandang bulu,
Namun rusuk payung Kizi tidak bergerak sama sekali, masih berputar perlahan untuk mempertahankan perisai. Su Tianmu menggosok cincin penyimpanan dan terus mencari harta karun yang kuat darinya. Manik guntur surgawi. Sesaat kemudian, 5 manik ungu muncul di tangan. Benda ini disebut manik guntur langit, dan sekuat guntur dari langit. Membuangnya sudah cukup untuk membunuh siapapun yang berada di bawah alam psikis. Biarpun kamu tertabrak di alam psikis, itu tidak akan lebih baik. Hanya saja Sky Thunderbird mudah melukai diri sendiri secara tidak sengaja, namun tidak mudah meledukkan orang lain. Ambil Thunderbird di tangan Anda dan lanjutkan mencari harta karun di ring penyimpanan. Jamu berlian Jiuding. Sebuah botol giok muncul di tangannya. Dia menghancurkan botol giok itu dan ramuan emas muncul di tangannya. Jamu berlian Jiuding digunakan untuk memperkuat badan fisik untuk sementara. Setelah meminum jamu, Anda dapat menanggung penindasan Jiuding. Jiuding atas nama jamu intan Jiuding bukanlah tripod jamu biasa atau tripod perkakas, melainkan tripod surgawi yang beratnya lebih dari puncak gunung. Ini setara dengan memiliki 9 puncak gunung yang menekan Anda tanpa rasa khawatir. Menelan jamu berlian Jiuding dalam sekali teguk, saat jamu tersebut meleleh di dalam badan dan menembus keempat tulang, kulit berubah menjadi emas, dan bahkan pupil mata berubah dari hitam menjadi emas. Sebagai alat penyelamat nyawa, efektivitas Jiuding Diamond Pill tidak diragukan lagi. Bahkan bagian badan yang paling rentan pun lebih keras dari baja. Su Tianmu menatap ke arah 2 pembunuh yang sedang membombardir payung rahasia 7 putra. Dia mengambil manik guntur langit dan tidak terburu-buru melakukannya. Efek jamu berlian Jiuding bertahan selama setengah jam, jadi dia tidak terburu-buru. Semakin banyak kekuatan yang dikonsumsi si pembunuh, semakin mudah ia memanfaatkan peluang dan memberikan pukulan fatal. Terlebih lagi, di bawah pemboman dari alam psikis, payung rahasia 7 putra tidak akan mampu bertahan lama. Boom, boom, boom. Retak, klik, klik. Di bawah pemboman penuh dari 2 pembunuh, dan dengan bantuan cara lain, payung rahasia 7 putra bahkan tidak bertahan selama setengah cangkir teh, dan retakan terus muncul. Retakan. Dengan pukulan terakhir, permukaan payung retak dan perisainya hancur total. Su Tianmu menyipitkan matanya sedikit dan menyaksikan kedua pembunuh itu saling membunuh tetapi tidak membuang manik guntur di tangan mereka. Dentang. Dengan memiringkan kepalanya, pedang si pembunuh menghantam satu di bahu dan satu lagi di leher, menyebabkan percikan api beterbangan. Kedua pembunuh itu memandang Su Tianmu yang tidak terluka dengan keterkejutan di mata mereka. Seberapa kuat badannya untuk menahan serangan mereka tanpa insiden. Jamu berlian Jiuding. Kedua pembunuh itu sama-sama orang yang pernah melihat dunia. Melihat seluruh badan Su Tianmu berwarna emas, mereka segera mengira bahwa ini adalah efek dari meminum jamu berlian Jiuding. Sudut mulut Su Tianmu sedikit terangkat, dan kedua pedang itu mengenai badannya, seperti menggaruk rasa gatal. Efek dari jamu berlian Jiuding sungguh mengejutkan. Cobalah rasa mutiara guntur langit. Energi spiritual langsung disuntikkan ke dalam Sky Thunderbird, dan meleduk segera setelah dilepaskan. Ledukan. Boom, boom, boom. Seluruh hutan pegunungan berguncang hebat dengan suara bom, dan kekuatan ledukan menyapu sekeliling. Seolah-olah telah terjadi gempa bumi super di daerah sekitarnya 10 kaki terangkat ke udara. Bahkan si pembunuh yang masih bertarung dengan bingkai payung di udara sangat terpengaruh, dan terus-menerus didorong mundur oleh gelombang kekuatan. Tuan Yincha. Ketujuh pembunuh itu memantapkan badan mereka dan melihat pemandangan apokaliptik di bawah. Mereka meraung dan ingin menemukan kedua pembunuh tersebut. Namun, serangan dari Seven Sun Umbrella Reef tidak gagal, jadi mereka harus menghadapi serangan Seven Sun Umbrella Reef. Pertama, tuling payung masih ada bahkan setelah payung dihancurkan. Ini adalah kekuatan lain dari payung rahasia 7 putra. Di tengah tanah longsor dan retakan tanah, asap tebal terus terdengar di tengahnya, dan suara batuk perlahan terdengar di dalamnya. Batuk, batuk. Su Tianmu melambaikan tangannya dan terbang keluar dari asap tebal. Badannya diselimuti cahaya keemasan dan sekarang badannya benar-benar hitam, dengan darah di sudut mulutnya. Jamu berlian 9 kuali tidak sekuat yang dibayangkan. Su Tianmu terus batuk, dan organ dalamnya terkejut. Dia mengeluarkan jamu penyembuh dan meminumnya. Melihat badannya yang gelap dan telanjang, dia segera mengeluarkan sepotong pakaian dan mengikatnya di pinggangnya.
Biarpun aku diledukkan seperti ini, kedua bajigur itu akan kehilangan separuh nyawa mereka meski mereka tidak mati. Su Tianmu menyeringai. Dia diledukkan seperti ini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya efek Sky Thunder Bat. Setidaknya satu dari dua pembunuh itu harus mati. Ketika asap hilang, mereka melihat seorang pembunuh berdiri di sana dengan pakaian compang camping, hampir tidak bisa berdiri diam dengan dukungan pedangnya. Adapun pembunuh lainnya, Su Tianmu melihat sekeliling dan bahkan tidak bisa melihat mayatnya. Pakaian Dark Jing berkualitas bagus. Melihat pembunuh alam psikis yang masih hidup, Su Tianmu memiliki bekas sarkasme di bibirnya dan menggosok cincin penyimpanan. Su Tianmu, kami benar-benar meremehkanmu. Pembunuh alam psikis itu terhuyung dan berbicara. Topengnya telah terlepas. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyeka sepotong daging dari wajahnya. Dia terlihat sangat galak sekarang. 10 orang datang, dan kamu membunuh 2 di antaranya. Sungguh memalukan. Siapa yang mempekerjakanmu untuk membunuhku? Su Tianmu ingin melihat siapa yang memiliki sumber keuangan untuk menyewa begitu banyak pembunuh Dark Tone untuk membunuhnya. Apakah menurutmu aku akan menjawab pertanyaanmu? Pembunuh alam psikis itu mencibir, menatap ketujuh orang yang masih terjerat dengan 7 tuling payung, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Su Tianmu dengan niat membunuh. Tidak ada gunanya orang mati mengetahui begitu banyak. Jika kamu benar-benar ingin tahu, turunlah dan tanyakan pada Raja Neraka. Su Tianmu mencibir, dia terlukis seperti ini dan masih ingin membunuhnya. Kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu? Pembunuh alam psikis itu mengeluarkan pedangnya dan perlahan naik ke udara. Pembunuhan membutuhkan kecepatan, ketepatan dan kekejaman, tapi sekarang dia tidak ingin Su Tianmu mati begitu cepat dan membunuhnya 2 bersaudara. Dia ingin Su Tianmu disiksa dalam keputusasaan. Setelah pemboman semacam itu, efek dari jamu 9 kuali berlian banyak yang hancur, kan? Tanpa perlindungan kuat dari 9 jamu berlian kuali, berapa banyak lagi pedang yang bisa kau pegang untuk melawanku? Jika aku tidak mati, aku akan tetap berada di alam psikis. Pembunuh alam psikis itu melotot tajam dan mengayunkan pedangnya untuk melakukan gerakan membunuh. Tidakkah menurutmu kamu terlalu naif? Aku punya lebih dari itu. Su Tianmu berkata sambil mencibir. Pembunuh alam psikis itu benar. Setelah pemboman tingkat destruktif, efek dari jamu berlian Jiuding sangat berkurang, butuh waktu untuk pulih. Hah! Pembunuh alam psikis itu mencibir dan memandang Su Tianmu dengan jijai. Dia tidak percaya Su Tianmu bisa menggunakan metode sekuat itu satu demi satu. Tidak percaya. Su Tianmu menggosok cincin penyimpanannya, dia benar-benar ingin membuat pembunuh ini lebih berpengetahuan. Cahaya redup menyala di cincin penyimpanan, dan gulungan bambu muncul di tangannya. Melempar potongan bambu tersebut, Su Tianmu mengangkat tangannya dan mengetuknya dengan 2 jari, lalu melambaikannya ke samping. Potongan bambu tersebut terbuka hingga sepanjang 1 kaki. Pembunuh alam psikis terkejut ketika dia melihat ini, dan raut mukanya bahkan lebih stagnan. Dia benar-benar punya beberapa trik. Metode macam apa ini? Kekuatan potongan bambu pada pandangan pertama sangat luar biasa. Setelah ledukan Sky Thunder Bat, dia memiliki bayangan psikologis pada metode Su Tianmu. Pertandingan yang sempurna. Su Tianmu menunjuk ke potongan bambu, dan potongan bambu itu berubah lagi. Sinar cahaya keemasan menyala, dan potongan bambu itu dengan cepat mengembang dan berubah menjadi tirai manik-manik yang bertatahkan manik-manik dan potongan bambu. Pergi. Dengan pemikiran di benaknya, sebuah manik terbang keluar dari tirai manik dan menuju ke arah pembunuh alam psikis. Kombinasi manik-manik yang sempurna jelas merupakan yang paling kuat di antara banyak harta karun. Kekuatan ledukan setiap manik tidak kalah dengan manik petir, dan setiap batang bambu adalah bilah pembunuh. Namun, ini bukanlah keuntungan terbesar dari kombinasi manik-manik yang sempurna. Keuntungan terbesarnya adalah kecepatan serangan manik-manik dan bambu sangat cepat. Berbeda dengan manik-manik petir, Anda harus menunggu seseorang berada di depan Anda sebelumnya Anda dapat meledukkannya. Mereka kuat dan dapat membunuh orang pada saat yang bersamaan. Lebih baik lindungi keselamatan Anda sendiri. Ketika pembunuh di alam psikis melihat Zhu Zi datang untuk membunuhnya, dia mundur 10 kaki, penuh ketakutan. Rasa sakit yang disebabkan oleh Sky Thunder Bat padanya masih mengingatkannya untuk tidak meremehkan metode Su Tianmu apapun. Membunuh.
Pemakan jiwa. Mengayunkan pedangnya untuk melepaskan gerakan membunuh terkuatnya, dia punya firasat jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, manik ini akan membunuhnya. Menggigit. Ledukan. Begitu serangan itu mengenai manik itu meleduk seperti manik petir. Engah. Sebelum asapnya hilang, terdengar suara muntah darah. Su Tianmu senang saat mendengar ini. Manik ini hanyalah sebuah ujian, dan kekuatannya sangat mengesankan. Beberapa manik lagi bisa membunuhnya. Wus. Mengangkat tangannya seperti sempoa, manik-manik terbang satu demi satu, membunuh pembunuh alam psikis satu demi satu. Asap tebal di sana baru saja menyebar, dan pembunuh alam psikis itu terlatih-tatih di udara, dengan banyak darah di sudut mulutnya. Sebelum dia bisa mengambil napas, dia melihat manik-manik datang ke arahnya lagi, kali ini ada lebih dari 10. Dia merasa ingin menyerah saat itu juga. Satu manik sudah cukup baginya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup dengan lebih dari selusin? Su Tianmu, jika kamu melawanku, Dark Jing, kamu hanya akan mati. Tentu saja tidak mungkin untuk sepenuhnya melepaskan perlawanan, tetapi yang tersisa hanyalah raungan ketidakmampuan, dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membunuh Su Tianmu. Boom, 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 boom. Tapi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mendekati Su Tianmu. Dia dihadang oleh lebih dari selusin manik-manik, dan pemboman berturut-turut langsung menenggelamkannya ke dalam kabut tebal. Di tengah suara gemuruh yang keras, raungan tidak lagi terdengar. Sebelum asap tebal menghilang, beberapa potongan mayat terlihat berjatuhan. Su Tianmu memandangnya dan sedikit mengangkat bibirnya. Bagaimanapun, alam psikis adalah alam psikis, dan mayat masih bisa tertinggal setelah kematian. Dia meliriknya dan melihat ke belakang dengan sedikit penyesalan. Membunuh pembunuh duri hitam adalah hal yang paling tidak ekonomis untuk dilakukan. Dia bahkan tidak bisa melihat tas penyimpanan di badannya. Benda itu adalah tato di badan si pembunuh. Ia tidak terburu-buru memotong tatonya, ia mendongak dan memandang ke arah ketujuh pembunuh yang masih terjerat dengan 7 tuling payung tersebut. Kombinasi sempurna sudah cukup untuk menahan semua pembunuh di sini. Boom boom boom, ding 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 dang. Di bawah serangan 3 kali lipat dari tuling payung, manik-manik, dan potongan bambu, bahkan alam roh tidak dapat menghentikannya, apalagi alam transformasi roh ini. Setelah setengah cangkir teh, 7 pembunuh itu jatuh satu demi satu. Hah, apakah masih ada yang hidup? Su Tianmu melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada seorang pembunuh yang benar-benar tahan terhadap ledukan manik-manik dan pencekikan potongan bambu, dan masih memiliki sisa nafas setelah terjatuh. Tapi itu hampir mati, jadi Su Tianmu menghunus pedangnya dan terbang untuk mengirim si pembunuh dalam perjalanan terakhirnya. Su Tianmu, apa menurutmu kamu bisa selamat setelah membunuh 10 dari kami? Daging dan kulit si pembunuh sudah busuk, tapi dia berhasil bertahan hidup dengan mengolah kembali badannya. Bukannya takut, dia malah mencibir. Pembunuhan kami terhadapmu tidak akan ada habisnya. Jangan lupa, kami masih memiliki lebih dari 20 saudara laki-laki di sisi lain pesawat luar angkasa. Mereka akan segera membunuhmu, dan kamu memiliki aura duri gelap kami. Bahkan jika kamu kabur ke ujung dunia, kamu akan mati. Tunggu saja sampai mati, haha. Puff. Su Tianmu membunuh si pembunuh dengan satu pukulan pedang. Dia menatap dirinya sendiri dan mengerutkan kening. Seperti yang dikatakan si pembunuh, itu akan sedikit merepotkan. Tidak peduli berapa banyak metode yang dia gunakan, mereka tidak dapat mengalahkan jumlah orang tersebut. Begitu salah satu pembunuh itu mendekatinya, situasinya akan menjadi sangat buruk. Setelah berpikir sejenak, pertama-tama dia memotong tato si pembunuh, lalu menemukan tempat untuk membersihkan kotoran di badannya. Sungguh menakjubkan. Setelah membasuh badannya di bawah air terjun, Su Tianmu menatap dirinya sendiri dan mengerutkan kening. Jika bukan karena kekuatan jiwanya yang kuat, dia tidak akan bisa merasakan aura unik di badannya. Agak merepotkan. Aura semacam ini adalah metode eksklusif Dark Jing. Sulit untuk dihilangkan. Pada dasarnya tidak mungkin bagi orang lain untuk melakukannya, tetapi bagi Su Tianmu, itu hanya sedikit merepotkan. Gunakan saja api dari langit dan bumi untuk menyebar ke seluruh badan Anda untuk menghilangkan aura duri gelap sepenuhnya. Tepat ketika dia hendak menggunakan api dari langit dan bumi untuk menghilangkan auranya, Su Tianmu melihat ke kejauhan dan melihat 3 aura kuat mendekat dengan cepat. Mereka semua berada di alam psikis.
Su Tianmu kaget. Ada 3 alam psikis lagi. Sepertinya kita harus menggunakan pembuluh darah gelap. 3 alam psikis, tidak peduli berapa banyak metode yang dia miliki, kekuatannya sendiri hanya ada di alam spiritual. Tidak peduli seberapa kuat metodenya, jika dia tidak dapat mengerahkan kekuatan yang cukup, itu akan sia-sia. Hal yang paling mengerikan adalah metode tersebut mungkin tidak dapat menyerang alam psikis. Ia hanya dapat menghabiskan kekuatan terakhir dari urat pedang atau urat es. Chaos Open Sky Record sedang berjalan, tapi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, dia diam-diam memperhatikan ketiga orang itu datang lihat situasinya dulu. Desir, desir, desir. Mereka bertiga bergegas menuju Su Tianmu, melihatnya, lalu semua berlutut di depan mereka. Bawahanku terlambat datang untuk menyelamatkanmu, maafkan aku. Su Tianmu tertegun dan memandang ketiga orang itu dengan heran. Apakah kalian? Bawahanku adalah prajurit kematian Changlan. Pemimpinnya berkata, 3 bawahanku ditunjuk oleh wakil ketua Ni Changming dan berada di sini untuk melindungimu. Penyelamat terlambat, tolong hukum aku. Mereka bertiga berlutut di tanah, bersujud dan mengaku. Mereka melihat pemandangan yang menghancurkan ketika mereka datang. Mereka tahu bahwa Su Tianmu telah bertempur dengan pembunuh duri hitam, dan mereka tahu betapa terlambatnya mereka. Jika sesuatu terjadi pada Su Tianmu, mereka tidak akan pernah selamat. Bangunlah, kata Su Tianmu dengan tenang. Insiden itu terjadi secara tiba-tiba. Sudah sangat bagus bahwa Ni Changming bisa mengirim tentara Matei tepat waktu. Tapi bagaimana kamar dagang bisa mengembangkan pejuang Matei di alam psikis begitu cepat? Kecepatan perkembangan ini mengejutkannya. Dia berbalik dan mengeluarkan slip giok, hanya untuk menemukan bahwa Ni Changming telah mengiriminya pesan, tetapi dia sedang bertarung pada saat itu dan baru saja mandi, jadi dia tidak memperhatikan slip giok itu. Itu saja. Setelah membaca surat panggilan, Su Tianmu tiba-tiba mengerti bahwa ketiga orang yang tewas ini tidak dilatih oleh kamar dagang Changlan, tetapi kamar dagang Changlan menyelamatkan nyawa mereka dan membantu mereka membalas rasa malu mereka, jadi mereka bersumpah setia ke kamar dagang. Dan ketiganya telah melalui banyak ujian, jadi tidak perlu khawatir dengan kesetiaan mereka. Tuan, masih banyak pembunuh yang tersisa di Darkton. Tolong biarkan bawahanmu turun dan tangani mereka, kata pemimpin tentara yang tewas itu dengan tangan terkepal. Ada lebih dari 20 pembunuh Darkton di sisi lain pesawat luar angkasa, hanya dengan menyelesaikan semuanya Su Tianmu bisa selamat. Tidak perlu. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan prajurit yang mati itu mengerutkan kening. Apakah dia ingin melepaskan para pembunuh Darkton itu? Membiarkan mereka pergi akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya, dan akan lebih geblek lagi jika bersikap baik. Tapi sebagai tentara yang sudah mati, mereka tidak boleh mempertanyakan keputusan apapun yang dibuat oleh Su Tianmu. Mereka segera mengendurkan alis dan menunggu instruksi Su Tianmu selanjutnya. Mereka akan segera tiba, aku serahkan padamu. Suara serak. Saat orang Matei mengambil tindakan, Su Tianmu secara alami merasa nyaman. Dia berbalik dan duduk bersila di samping, meminum jamu untuk menyembuhkan lukanya dan berlatih. Ya, Tuan. Mereka bertiga berdiri mengelilingi Su Tianmu dengan tangan terkepal dan pinggang membungkuk, melindunginya setiap saat. Gemuruh. Di sisi lain pesawat luar angkasa, utusan Tanah Suci klan Matahari Terbenam masih bertarung sengit dengan Darkton, semuanya menyerang dengan sekuat tenaga. Semakin lama mereka bertarung di sini, semakin kecil harapan Su Tianmu dan yang lainnya untuk bertahan hidup. Tetapi bahkan jika ada 10 pembunuh Darkton yang hilang, mereka masih bisa menekan mereka dan bertarung, membuat mereka hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tuan Yin Chai, ini tidak baik. Salah satu pembunuh dari Darkton mengeluarkan slip giok dan melihatnya, berseru dan mengirimkan pesan kepada pemimpin pembunuh alam psikis. Di Darkton, Ghost Sura adalah pembunuh di alam transformasi roh, sedangkan Yin Chai adalah pembunuh di alam psikis atau lebih tinggi. Pemimpin pembunuhnya adalah Yin Chai kelas 9 di Duri Kegelapan, dan merupakan eksistensi terendah di antara level Yin Chai. 10 bersaudara semuanya tewas dalam pertempuran, dan Su Tianmu punya banyak metode. Apa? Pembunuh Yin Chai kelas 9 terkejut, dan memaksa Duta Besar Tanah Suci kembali dengan pedang. Sepenuhnya dimusnahkan. Pantas saja Su Tianmu bisa membunuh begitu banyak saudara kita. Dia tidak memahaminya sebelumnya, tapi sekarang dia sudah mengetahuinya.
Pantas saja dia mampu membunuh begitu banyak saudara dan saudari mereka di alam roh. Tuan Yin Chai, haruskah kita membunuhnya? Pembunuhnya ragu-ragu. 9 alam transformasi roh dan 1 alam psikis semuanya jatuh ke tangan Su Tianmu. Kamu ingin melanggar perintah organisasi. Yin Chao yang duduk di kelas 9 menatap dengan niat membunuh. Jika dia berani mundur dari pertempuran, dia akan langsung membunuh si pembunuh. Jangan berani. Semuanya, buruan Su Tianmu. Saya ingin melihat berapa banyak trik yang tersisa. Utusan Tanah Suci tidak mampu bertarung sampai sekarang, dan hampir putus asa ketika mereka tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada satupun pembunuh Dark Tone yang berhenti melawan mereka, berbalik dan lari tanpa jejak. Mengapa mereka kabur? Maukah kamu membunuh kami? Utusan Tanah Suci melihat ke arah kepergian Dark Tone dengan raut muka bingung di wajah mereka. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi mengapa tidak membunuh mereka? Bukan karena mereka ingin mati, tapi kelakuan Dark Tone terlalu aneh. Panggil Leng Kun dan yang lainnya secepatnya. Duta Besar Tanah Suci merenung sejenak dan meminta seseorang untuk segera mengirim pesan kepada Su Tianmu dan yang lainnya. Tidak peduli apa tujuan Dark Tone, setidaknya sekarang aman, dan Su Tianmu serta yang lainnya harus segera dipanggil kembali dan bergegas ke Tanah Suci. Di depan air terjun, ketiga orang Matei menunggu secangkir teh ketika mereka melihat lebih dari 20 pembunuh duri hitam bergegas ke arah mereka dari langit. Tuan, bagaimana kita harus menghadapinya? Seorang tentara yang tewas bertanya pada Su Tianmu dengan tangan terkepal. Jangan tinggalkan siapapun. Su Tianmu berbicara perlahan. Prajurit yang Matei itu mengangguk dan berkata kepada 2 prajurit yang Matei itu, ikutlah denganku untuk membunuh duri kegelapan, dan kamu akan melindungiku di sini. Desir. 2 prajurit tewas bertempur menuju duri hitam, sementara prajurit tewas lainnya tetap di tempatnya untuk melindungi Su Tianmu. Melihat kedua pria itu datang untuk membunuh mereka, pembunuh duri kegelapan berhenti satu demi satu, dan pemimpin pembunuh Yin Chai kelas 9 memandang kedua pria itu dengan waspada. Dark Tone sedang berbisnis, para pemalas keluar dari sini. Kedua orang Matei itu menutup telinga dan terus membunuh pembunuh duri hitam. Pengadilan Kematian. Mata Yin Chai kelas 9 dipenuhi amarah, dan dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh orang Matei itu. Kirimkan mereka berdua dalam perjalanan. Jika kamu tidak mendengarkan, matilah. Dentang. Mendengus. Pembunuh Yinsa kelas 9 adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar, tapi dia dipaksa mundur hanya dengan 1 serangan pedang, terbang mundur dan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Alam psikis tahap tengah. Dia 2 tingkat lebih tinggi darinya. Tidak banyak perbedaan antara prajurit yang tewas dan para pembunuh. Mereka berdua menyelesaikan tugas dengan cara apapun. Kedua prajurit yang tewas itu bergegas ke kerumunan dan mulai membantai secara langsung. Dentang. Puff. Pembunuh duri hitam di alam roh menghadapi orang Matei, dan dipotong menjadi 2 oleh orang Matei itu dengan pedangnya. Dang dang dang. Para pembunuh di alam transformasi roh tidak berdaya untuk melawan di depan 2 prajurit yang Matei itu seperti harimau di antara domba, dan pada dasarnya mereka tidak membutuhkan lebih dari 2 pedang untuk membunuh seorang pembunuh. Ah! Di tengah raungan, Yin Chao yang duduk di kelas 9 baru saja memulihkan kekuatannya ketika dia menyadari bahwa dia telah menjadi seorang komandan yang hebat. Melihat 2 tentara tewas berlumuran darah terbang ke arahnya, Yin Chai kelas 9 akhirnya merasa takut dan melirik Su Tianmu di bawah air terjun. Dia sekarang mengerti mengapa kedua pembunuh sebelumnya gagal melakukan apapun pada Su Tianmu. Tidak, di bawah perlindungan 3 alam psikis tingkat menengah, siapa yang bisa membunuhnya? Tapi bukankah itu berarti Su Tianmu memusnahkan 10 saudara laki-lakinya karena banyak tipuannya? Metode macam apa ini? Ini jelas merupakan perlindungan orang yang kuat. Mungkinkah pembunuh Ghost Asura berbohong padanya? Tapi dia jelas tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini sekarang, jadi dia hanya bisa memilih untuk kabur. Kedua orang Matei itu segera mengejarnya. Dengan kekuatan Yin Chao kelas 9, mereka bisa memenggal kepalanya dalam waktu kurang dari setengah-seperempat jam. Tuan Du, para pembunuh Dark Tone telah pergi ke sana. Di sisi lain, Dulai berempat sedang mendekati Su Tianmu. Mereka telah mencari jejak Su Tianmu. Mereka tidak akan merasa nyaman kecuali mereka melihat Su Tianmu Matei dengan mata kepala sendiri. Kenapa semua pembunuh Dark Tone pergi ke sana? Apakah mereka membunuh Su Tianmu?
Melihat lebih dari 20 pembuni Darkton bergegas menuju selatan, Dulai dan yang lainnya semuanya bingung. Pergi dan lihatlah. Dulai berpikir sejenak dan memilih untuk menyusul untuk melihat apa yang terjadi. Saudara Yuan, tolong hubungi Guguik lagi dan minta mereka melaporkan situasi Su Tianmu secepatnya. Yuan He mengangguk dan mengeluarkan slip giok untuk mengirim pesan ke anjing. Desir. Setelah terbang selama seperempat jam, mereka berempat merasakan nafas Su Tianmu saat jaraknya hanya 10 mil dari air terjun. Su Tianmu masih hidup. Apa yang terjadi? Mereka berempat terkejut dan bergegas mengintai. Saat mereka melihat Su Tianmu berlatih dengan damai di depan air terjun, mereka semua terkejut. Bahkan 10 pembuni Darkton tidak bisa melakukan apapun pada Su Tianmu. Pembuni macam apa? Mereka hanyalah sekumpulan sampah. Wajah Dulai dengan cepat menjadi gelap dan dia mengutuk dalam hatinya. Bagaimana dia bisa bertahan dari begitu banyak alam transformasi roh, serta alam transformasi roh? Yuan He membuka mulutnya, penuh keterkejutan dan kebingungan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana alam transformasi roh tingkat pertama bisa bertahan hidup begitu banyak orang kuat. The Darkton Killer terlalu tidak bisa diandalkan, sebaiknya kita melakukannya sendiri. Jiang Hanyi berkata dalam sebuah pesan, cukup tidak puas dengan kinerja Darkton. Apakah kamu ingin mati? Leng Kun mengutuk melalui transmisi suara, lihat ke sana. Jiang Hanyi berbalik dan melirik, dan langsung ketakutan hingga terdiam. Semuanya mati. Saya melihat semua mayat Darkton tergantung di pohon di sana, dan hanya separuh dari mereka yang digantung. Separuh mayat lainnya ada di pohon lain, atau tidak dapat ditemukan. Dia membunuhnya. Wajah Jiang Hanyi langsung pucat dan bibirnya bergetar. Tingkat budidaya terendah dari pembunuh duri gelap itu adalah alam transformasi spiritual, dan yang tertinggi adalah alam psikis. Seseorang yang hanya berada di alam penyeberangan jiwa tingkat pertama, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Jelas bukan dia, pasti orang-orang di sekitarnya. Leng Kun menggelengkan kepalanya dan sedikit menyipitkan matanya saat melihat orang mati di sebelah Su Tianmu. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Su Tianmu masih hidup, tapi dia tidak melakukannya. Tidak berani memeriksa orang mati itu. Kekuatan orang itu pasti tidak lebih rendah dari alam psikis. Jangan periksa tingkat kultivasinya agar tidak ketahuan. Alam psikis. Dulai dan 3 orang lainnya terkejut. Saat mereka hendak menggunakan pikiran mereka untuk memeriksa tingkat kultivasi prajurit yang mati itu, mereka takut dengan kata-kata Leng Kun selanjutnya dan buru-buru menarik kembali pikiran mereka. Pembunuh duri kegelapan akan menjadi takdir mereka. Apakah ini benar-benar alam psikis? Bagaimana dia, seorang murid Huang Jiang, bisa menjadi penguasa alam psikis? Menatap prajurit yang tewas itu, Dulai dan yang lainnya memikirkannya dan mempertanyakan kata-kata Leng Kun. Bagaimana mungkin seorang murid Huang Jiang memenuhi syarat untuk dilindungi oleh alam psikis? Leng Kun merenung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia juga tidak mempercayainya. Tapi selain orang itu berada di alam psikis, bagaimana lagi dia bisa menjelaskan mengapa Su Tianmu masih hidup ketika semua pembunuh Darkton sudah mati? Seseorang akan datang. Merasakan 2 aura kuat mendekat, mereka berempat, Leng Kun dan lainnya, buru-buru menyembunyikan diri. Alam psikis. Ini benar-benar alam psikis. Total 3 alam psikis. Itu, pembunuh duri kegelapan dari alam psikis. Melihat seorang tentara tewas memegang kepala Yin Zai kelas 9 di tangannya, Leng Kun dan yang lainnya masih mempertanyakannya ketika mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat lagi dan mereka hampir kencing ketakutan. Siapa dia? Mereka berempat memandang Su Tianmu, mata mereka penuh ketakutan dan keterkejutan. Sekarang dipastikan bahwa memang ada alam psikis yang melindungi Su Tianmu, dan ada 3 di antaranya. Belum lagi 3 penjaga alam psikis yang kuat, bahkan Holy Lord masa depan mungkin tidak menerima perlakuan seperti ini. Bukankah dia hanya murid biasa Huang Jiang? Kenapa dia punya latar belakang yang begitu besar? Siapa orang-orang itu? Dulai dan yang lainnya tidak dapat menerimanya, dan mereka tidak dapat memahami bagaimana murid kecil Huang Jiang bisa begitu kuat. Saudara Yuan, Anda mendapat banyak informasi. Bisakah Anda mengetahui dari kekuatan mana mereka berasal? Yuan He memandang ketiga tentara yang tewas itu dengan hati-hati, memandang mereka sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dalam diam.
Saya tidak tahu. Prajurit kematian Changlan, tidak seperti anggota kamar dagang Changlan lainnya, tidak akan memiliki ciri apapun tentang Changlan. Lagi pula, banyak pekerjaan yang dilakukan prajurit kematian bersifat teduh, dan prajurit kematian masih menjadi kartu truf kamar dagang Changlan. Tentu saja, orang lain tidak dapat mengetahui identitas prajurit yang meninggal tersebut. Wajah Dulai menjadi gelap. Bahkan Yuan He tidak tahu, jadi akan lebih sulit lagi mengetahui latar belakang Su Tianmu. Tuan Du, mari kita lupakan masa lalu, kan? Leng Kun tampak sedikit bermasalah. Dia tidak menganggap penting latar belakang seperti apa yang dimiliki Su Tianmu tidak mampu menyinggung. Jika mereka memprovokasi Su Tianmu lagi, mereka pasti akan mati. Wajah Dulai menjadi gelap lagi, dan dia menundukkan kepalanya dan mulai terlihat sedikit galak. Ini adalah pertama kalinya dia ditendang ke pelat baja, dan ini juga pertama kalinya dia merasa sangat sedih. Berdasarkan situasi saat ini, mustahil baginya untuk mendapatkan kembali harga dirinya yang hilang. Mereka berempat terus mengamati situasi, namun apa yang mereka lihat selanjutnya membuat mata mereka hampir rontok. Saya melihat dua orang kuat di alam psikis berlutut di depan Su Tianmu dan hidup kembali. Astaga! Mereka berempat tercengang dan hampir jatuh dari pohon. Itu adalah orang yang kuat di alam psikis, dan dia benar-benar berlutut di depan Su Tianmu. Bahkan penguasa suci tanah suci tidak memenuhi syarat untuk membuat orang kuat di alam psikis berlutut. Seberapa tinggi seseorang harus mempunyai status tinggi untuk melakukan hal ini? Tuan Du, kami benar-benar telah menyinggung orang yang salah, gumam Jiang Hanyi, matanya dipenuhi keputusasaan. Bahkan yang kuat di alam spiritual harus berlutut, dan mereka masih bertarung dengan Su Tianmu. Rasanya seperti memukul telur ke batu. Dulai membuka mulutnya dan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Identitas kebanggaan dan harga dirinya yang tinggi tidak layak disebutkan di depan Su Tianmu. Belum lagi dibuat berlutut oleh alam psikis, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk dilindungi oleh alam psikis yang kuat. Tuan, Wakil Presiden memerintahkan saya untuk mengantar Anda ke tanah suci matahari terbenam. Kedua orang Matei itu hidup kembali dengan kepala Yin Chai kelas 9 dan berkata kepada Su Tianmu. Su Tianmu mengangguk, tidak mudah bagi kamar dagang Changlan sekarang, dan orang Matei itu tidak akan banyak berguna jika dia tetap bersamanya. Akan lebih baik jika dia kembali dan membantu kamar dagang terus berkembang. Ayo pergi. Tuan, sebelum kita berangkat, masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Seorang tentara yang tewas melirik ke arah tempat Leng Kun dan keempat orang itu bersembunyi dan berkata. Sesampainya di sini, mereka sudah menemukan keempat orang Leng Kun, belum lagi tentara tewas yang selama ini menjaga Su Tianmu. Mereka tinggal menunggu perintah Su Tianmu untuk membunuh keempat orang Leng Kun. Su Tianmu melirik ke posisi persembunyian Leng Kun dan yang lainnya, dan mengangguk sedikit. Bukan Luo Huhong dan Liu Feng, tapi semua orang. Tuan, hati-hati. Leng Kun dan yang lainnya tidak tahu bahwa mereka telah terungkap. Ketika mereka melihat tentara yang mati menghunus pedang mereka, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan datang untuk menghadapinya melihat ketiga tentara yang tewas itu tidak datang untuk membunuh mereka, melainkan segera lindungi Su Tianmu dengan cermat. Su Tianmu mengerutkan kening dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bayangan hitam muncul di sekelilingnya. Ada 16 orang, dan semuanya tidak menyembunyikan kultivasi mereka. Tingkat kultivasi terendah adalah alam psikis tingkat ketiga. Duri gelap. Ketika ketiga orang Matei itu melihat pakaian ke-16 orang itu, mereka langsung tahu bahwa itu adalah duri hitam. Tuan, pergilah dulu. Hati ketiga orang itu tenggelam. Begitu mereka selesai membunuh satu kelompok, kelompok berikutnya tiba. Tapi tidak peduli seberapa kuat lawannya, perintah harus dilaksanakan dengan seluruh kekuatan. Su Tianmu duluan, dan mereka bertarung sampai mati dengan pembunuh duri hitam. Duri gelap lagi, miliknya. Mereka semua ada di alam psikis. Ya ampun, Dark Jing benar-benar menghabiskan banyak uang kali ini. Tuan Du, kami menghasilkan banyak uang kali ini. Leng Kun dan 4 lainnya ketakutan ketika mereka melihat begitu banyak pembunuh duri hitam yang kuat muncul, dan kemudian mata mereka penuh dengan kegembiraan. Pembunuh duri hitam ini pasti telah membalas dendam pada Su Tianmu. Su Tianmu telah membunuh lebih dari 30 pembunuh Dark Tone hari ini. Dark Tone pasti tidak akan mampu menelan nafas ini. Dengan begitu banyak orang kuat di alam psikis,
Sutianmu tidak akan memiliki kesempatan untuk kabur hari ini. Dulai mengangguk penuh semangat dan menggandakan biaya untuk menyewa pembuni alam spiritual. Hanya bisa melihat begitu banyak pembuni alam psikis saja sudah sepadan. Menyaksikan 16 pembuni Darkton terus mengecilkan pengepungan, Dulai dan dua lainnya menjadi lebih bersemangat. Memikirkan pertempuran di alam psikis saja sudah mengasyikkan. Yang lebih penting adalah mereka bisa melihat Sutianmu Matei dengan mata kepala sendiri. Inilah yang membuat mereka paling heboh. Setelah melihat energi menakutkan Sutianmu menjadi gunung di hati mereka yang tidak bisa dipindahkan. Sekarang mereka akhirnya bisa memindahkan gunung ini. Melihat pembuni duri kegelapan mendekat, ketiga prajurit yang tewas itu menjadi gugup. Bahkan jika mereka tidak takut Matei, akan sulit untuk mengendalikan emosi mereka ketika kematian benar-benar ada di depan mereka. Tuan, jangan khawatirkan kami, pergi saja. Melihat Sutianmu masih berdiri di sana, ketiga orang Matei itu menjadi sangat cemas. Jika mereka tidak pergi, berapa lama mereka akan menunggu? Mereka semua tahu bahwa Sutianmu pasti memiliki kemampuan yang luar biasa, dan kabur bukanlah masalah sama sekali. Tidak perlu pergi, kata Sutianmu Feng ringan. Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka sangat cemas hingga mereka hampir melompat. Mereka semua berkelahi di depan mereka. Bingung. Jangan khawatir, mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Mereka bertiga tertegun dan menoleh ke arah Sutianmu dengan bingung. Mengapa mereka begitu percaya diri? Melihat Sutianmu sangat percaya diri, mereka bertiga saling memandang dengan bingung dan tidak punya pilihan selain mencobanya. Melihat ke belakang, mereka melihat 16 pembuni Darkton semakin dekat. Mereka bertiga sangat gugup hingga telapak tangan mereka mulai berkeringat. Apa yang ingin kamu lakukan? Akhirnya, seorang prajurit yang Matei mau tidak mau bertanya, menunggu pembuni Darkton mendekat, mereka semua bisa menyerah. 16 pembuni Darkton akhirnya berhenti, dan mata mereka semua tertuju pada Sutianmu. Ketika ketiga orang Matei itu menebak apa yang coba dilakukan oleh para pembuni Darkton ini, mereka tiba-tiba melihat seseorang bergegas ke arah mereka dari langit. Setelah melihat lebih dekat, mereka melihat bahwa mereka juga mengenakan pakaian Darkton, tetapi tingkat kultivasi mereka jauh lebih lemah, dan mereka belum berada di alam transformasi spiritual. Pembuni duri kegelapan terbang, bergegas ke Sutianmu dan berlutut untuk meminta maaf. Tuan, bawahan saya datang terlambat untuk menyelamatkan saya, tolong hukum saya. Penyelamatannya terlambat, tolong hukum aku. 16 pembuni alam psikis semuanya berlutut dan berkata serempak. Ini adegan yang mirip sekali. Ketiga pria yang tewas itu terlonjak kaget dan saling memandang dengan bingung. Saya, ibunya. Yang paling ketakutan adalah Leng Kun dan 4 orang lainnya. Mereka dengan senang hati menunggu pertempuran dimulai dan Sutianmu Matei, tapi pada akhirnya mereka semua berlutut di hadapan Sutianmu. Itu duri hitam, dan itulah pembunuh yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Mereka semua adalah orang-orang kuat di alam psikis. Mereka berempat merasa pandangan dunia mereka telah runtuh dan mereka menjadi geblek. Sebuah ilusi, pastinya sebuah ilusi. Mustahil, bagaimana Darkton bisa menyerah padanya? Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Keempatnya menggelengkan kepala dengan liar dan bahkan menamparkan wajah mereka sendiri untuk menenangkan diri dan kembali ke dunia nyata. Tapi ketika mereka melihat lagi, para pembunuh Darkton masih berlutut di depan Sutianmu. Kenapa? Kenapa? Mungkinkah dia adalah putra kandung penguasa duri kegelapan? Inilah satu-satunya kemungkinan yang bisa membuat begitu banyak pembunuh alam psikis berlutut. Tapi jika itu masalahnya, mengapa Darkton membunuh Sutianmu sebelumnya? Dan ketiga orang itu jelas bukan dari Darkton. Leng Kun dan yang lainnya perlahan-lahan menjadi ragu-ragu dan bingung. Pikiran mereka sekarang menjadi sangat bingung. Tuan, mereka. Bukan hanya mereka berempat yang kebingungan. Keempat tentara yang tewas itu menoleh untuk melihat ke arah Sutianmu, dan mereka semua tergagap. Seperti yang kamu lihat, kata Sutianmu perlahan. Ini yang kamu lihat sekarang. Ketiga orang Matei itu membuka mulut dengan wajah bermasalah. Mereka sangat ingin Sutianmu menjelaskan, sangat menginginkan penjelasan. Kamar dagang Changlan memang kuat, tapi baru saja membangun pijakan di wilayahnya. Dibandingkan dengan Guguik, tidak ada bandingannya sama sekali.
Darkton adalah eksistensi yang membuat 4 wilayah menakutkan. Ketika Kamar Dagang mengambil alih Tianjiang dan menjadi raksasa di Tianjiang, akan mungkin untuk bersaing dengan Dark Jing. Su Tianmu berjalan keluar dan menatap Nalan Yuan yang sedang berlutut di depannya dengan raut muka dingin. Nalan Yuan, apa yang terjadi? Kamar Dagang mengirim orang dengan lambat karena beritanya diterima dengan lambat, tetapi meskipun lambat, itu masih 1/4 jam lebih awal dari Nalan Yuan. Sebagai orang dalam Darkton, Nalan Yuan baru tiba sekarang, yang membuatnya sangat kecewa. Tuan, Su Wengsuan telah muncul kembali baru-baru ini. Kami bertarung sengit dengan garis keturunannya, dan garis keturunan lain mengambil alih tugas tersebut, jadi beritanya tertunda. Nalan Yuan mengangkat tangannya untuk melepas topeng dan menangkupkan tinjunya. Maafkan aku. Melirik ketiga pria yang tewas itu, Nalan Yuan merasa sangat bahwa dia telah mengabaikan tugasnya. Bahkan jika dia datang terlambat, dia masih lebih lambat dari yang lain. Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit, Su Wengsuan menjadi terkenal begitu cepat. Apakah ada seseorang yang mendukungnya di belakang punggungnya? Menurut Nalan Yuan, berbagai kekuatan di Dark Jing juga saling terkait. Selama beberapa pejabat tingkat tinggi beralih ke Su Wengsuan, akan sangat mudah untuk mendukung Su Wengsuan dengan Dark Jing yang berukuran besar. Yang mulia bijaksana. Oke, ayo selesaikan masalah ini di sini, dan kamu bisa kembali. Su Tianmu melambaikan tangannya, Tian Yuyue sedang mempekerjakan orang sekarang, dan membawa begitu banyak orang ke sini akan membawa risiko ketahuan yang besar. Ya, Tuan. Nalan Yuan berdiri dengan hormat dan melambaikan tangannya kepada seorang pembuni, yang segera menghilang dari tempatnya. Mereka berempat, Leng Kun dan lainnya, masih shock dengan identitas Su Tianmu yang menakutkan. Mereka merasa tidak enak saat melihat si pembunuh tiba-tiba menghilang di depan air terjun. Tidak bagus. Berlari. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk bereaksi, wajah mereka berubah liar, mereka berbalik dan lari. Mau lari kemana? Kemana mereka bisa lari dengan budidaya alam spiritual mereka? Sebelum mereka dapat mengambil beberapa langkah, mereka dihentikan oleh pembunuh duri kegelapan. Leng Kun dan 4 lainnya sangat ketakutan hingga mereka hampir kehilangan akal ketika melihat pembunuh duri hitam muncul di depan mereka. Pada saat ini, mereka menyesal datang untuk memeriksa situasi. Keingintahuan membunuh kucing itu. Ampuni, Tuan, ampuni nyaweku. Dulai menjadi pucat dan memohon belas kasihan, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya memohon pada si pembunuh. Aku, Su Tianmu dan aku adalah murid dari klan yang sama. Kami adalah teman baik. Jika aku pergi dan berbicara dengannya, dia pasti tidak akan membunuhku. Teman dari klan yang sama. Pembunuh duri kegelapan merenung sejenak, mengangkat tangannya, menjebak Leng Kun dan 4 lainnya dengan kekuatan spiritualnya, dan memimpin mereka. Tuan, mereka bilang mereka adalah teman Anda dari klan yang sama, tolong buat keputusan Anda. Melempar 4 orang ke depan Su Tianmu, pembunuh duri kegelapan mengepalkan tinjunya ke arah Su Tianmu. Teman dari klan yang sama. Su Tianmu memandang He Kun dan mereka berempat dengan cibiran di bibir mereka. Su Tianmu, kita adalah murid dari klan yang sama dan memasuki tanah suci bersama-sama. Kamu tidak akan melakukan apapun padaku, kan? Su Tianmu, tidak, Tuan Su, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Aku tidak pernah memiliki niat buruk terhadapmu, tolong selamatkan hidupku. Dulai tidak bisa membungkuk pada awalnya, tapi He Kun dan yang lainnya tidak terlalu peduli. Mereka berlutut bersama Su Tianmu di tempat dan menangis minta ampun akan menjadi orang pertama yang mati. Itu pasti dia. Tuan Su, ketika Anda mengunjungi dunia fana, Anda pasti ingin bersenang-senang. Saya sangat akrab dengan tanah suci. Jika Anda ingin ada orang suci yang melayani Anda, saya dapat memanggilkannya untuk Anda. Jaringan kontak. Masuk akal, dia tidak hanya akan menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi juga akan menunjukkan pengabdiannya sepenuhnya. Tidak hanya itu, saya sangat akrab dengan seluruh Xuanjiang. Kemanapun Anda ingin pergi dan wanita mana yang Anda inginkan, saya dapat membantu Anda melakukannya. Melihat Yuan He berlutut dan menjilati Su Tianmu, Leng Kun dan yang lainnya begitu muak hingga merasa jijai di dalam hati. Sungguh menyebalkan. Tuan Su, merupakan kehormatan bagi kami bahwa Anda, sebagai naga sejati, dapat melakukan perjalanan ke alam bawah. Saya tahu banyak tempat menarik di Xuanjiang,
jadi saya akan memastikan Anda bersenang-senang. Suara serak. Tuan Su, saya memiliki latar belakang yang relatif kecil di Xuanjiang. Apapun yang Anda inginkan, saya pasti akan menyediakannya sesegera mungkin. Mereka bertiga baru saja selesai meludah, dan berbalik untuk menyanjung Su Tianmu. Melihat 4 orang yang menjilat dan memohon belas kasihan, sedikit sarkasme muncul di sudut mulut Su Tianmu. Aku tidak melihatmu seperti ini di depan tembok tanpa kata. Melihat Su Tianmu menyelesaikan masalah lama, raut muka Leng Kun dan yang lainnya berubah terlebih dahulu, dan kemudian melanjutkan menyanjung, Tuan Su, kami buta sebelumnya, tetapi banyak hal telah berlalu, tolong beri kami kesempatan. Tuan Su, Anda punya banyak uang. Mohon maafkan kami atas kecerobohan kami sebelumnya dan beri saya kesempatan untuk mengubah cara saya. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Anda tanpa mengeluh. Su Tianmu mencibir, mengabaikan mereka, dan menatap Nalan Yuan. Siapa yang mempekerjakanmu untuk membunuhku? Raut muka Leng Kun dan 4 orang lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar ini. Yang paling mereka takuti adalah menyebutkan masalah ini. Begitu masalah perekrutan anjing terungkap, mereka pasti akan mati. Tuan Su, utusan Tanah Suci memanggil kita untuk segera kembali. Bagaimana kalau kita pergi ke Tanah Suci bersama? Belum terlambat, Tuan Su, ada banyak tempat suci. Retakan. Sebelum Leng Kun menyelesaikan kata-katanya, dia menerima tamparan keras dan langsung terlempar ke tanah. Dulai yang berada di samping tertegun. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah tamparan jatuh di wajahnya, membuat beberapa giginya patah. Tuanku sedang berbicara, apakah giliran Anda yang menyela? Siapapun yang berani mengganggu dewa lagi akan tertunduk. Di bawah peringatan pembunuh duri hitam, Dulai dan yang lainnya menutupi wajah mereka dan bahkan tidak berani kentut. Jiang Hanyi dan Yuan He bahkan ketakutan dan gemetar, keputusasaan muncul di hati mereka. Tuan, alasan utama mengapa Darkton membunuh Anda adalah penampilan Anda di klan Matahari Terbenam. Nalan Yuan menangkupkan tinjunya dan berbicara. Kilatan keraguan melintas di mata Su Tianmu, apa yang dia lakukan di klan Matahari Terbenam, dan apa urusannya dengan anjing. Tuan, Anda membuat terlalu banyak tato pembunuh alam penyeberangan jiwa di depan tembok tanpa kata, jadi Dark Jing mengincar Anda. Dengan bantuan Su Wengxuan, Xuanjiang Dark Jing mengirim begitu banyak orang untuk berurusan dengan Anda. Su Tianmu tiba-tiba mengangguk, tidak heran dia mengirim begitu banyak pembunuh. Bukankah mereka juga membuat banyak tato mematikan? Dia melirik ke arah Leng Kun dan yang lainnya dan berkata, mengapa mereka tidak mengejar mereka? Tuan, beberapa tato yang mereka buat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan milik Anda. Nalan Yuan melirik Leng Kun dan yang lainnya dengan jijai dan berkata, lagi pula, sebagian besar tato yang mereka ambil berasal dari klan Matahari Terbenam. Milik mereka, hanya mereka, adalah segelintir pembunuh sungguhan. Dengan kata lain, hasil Leng Kun dan yang lainnya pada dasarnya palsu, dan dibuat-buat oleh wakil kepala pelatih Li. Su Tianmu mengangguk, itulah yang dia pikirkan. Leng Kun dan yang lainnya sedikit malu saat melihat Nalan Yuan membeberkan mereka, tapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana menyelamatkan nyawa mereka. Jadi itulah alasannya. Pantas saja ada begitu banyak pembunuh Darkton, diam-diam Dulai berpikir, tidak heran dengan komisinya yang kecil, mustahil mempekerjakan begitu banyak pembunuh. Pikiran keberuntungan mulai muncul di hati keempat orang itu. Karena alasan utama serangan Darkton disebutkan, faktor mereka tidak signifikan, jadi tidak perlu membicarakannya, bukan? Selama Nalan Yuan tidak memberitahu mereka tentang mempekerjakan Darkton, mereka masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tapi ada alasan lain kenapa Darkton datang untuk membunuhmu. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan datang. Keberuntungan di hati Leng Kun dan keempat orang itu tidak bertahan lama sebelum Nalan Yuan menyebutkan pekerjaan mereka. Seorang pria bernama Yuan He menyewa Dark Jing untuk membunuhmu kemarin. Yuan dia. Su Tianmu mengerutkan kening, mengapa orang ini sama sekali tidak terkesan. Siapa namamu? Melihat Yuan He, dia sangat curiga pada orang ini. Ah! Yuan He gemetar, dengan mulut terbuka dan keringat dingin keluar. Nalan Yuan bahkan mengumumkan namanya, jadi apakah dia pasti mati? Tuan, nama saya Chen Lang. Di bawah tatapan Su Tianmu yang semakin bertanya-tanya, Yuan He merasakan tekanan yang lebih besar dan harus segera membuat nama. Chen Lang.
Su Tianmu sedikit menyipitkan matanya dan menatap ke arah Dulai, yang menundukkan kepalanya dan badannya gemetar ketakutan. Sambil mengedipkan mata pada Nalan Yuan mengangguk dan membiarkan pembunuh duri kegelapan mengambil tindakan. Tuanku, dia adalah Yuan He. Merasakan niat membunuh di belakangnya, Dulai membeku. Keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup membuatnya segera mengangkat kepalanya, menunjuk ke arah Yuan He dan meraung, langsung mengkhianatinya. Dia menyewa Dark Tone untuk membunuhmu. Ya, itu karena dia anak buah wakil kepala sekolah Li. Wakil kepala sekolah Li dibunuh olehmu. Dia punya dendam, jadi dia menyewa Dark Jing untuk membunuhmu. Kamu, tolong bunuh dia. Dulai sangat cemas bahkan dia menemukan alasan bagi Yuan He untuk mempekerjakan anjing. Ya, Tuan, dia sengaja membalas dendam. Tuan, tolong bunuh dia secepatnya. Di bawah pandangan Dulai, Leng dan Kun berbalik melawan satu sama lain dan menjual Yuan He. Kamu. Yuan He sangat marah hingga dia hampir muntah darah ketika dia melihat Dulai dan mereka bertiga telah mengkhianatinya. Dia menunjuk ke arah mereka dan mengutuk, kamu meludah darah. 3 binatang. Tuan Su, Dulai lah yang memiliki dendam dan memintaku menyewa Dark Tone untuk membunuhmu. Leng Kun dan Jiang Hanyi juga terlibat, harap waspada akan hal ini. Dasar kentut. Dulai menjadi cemas, melompat dan meraung pada Yuan He. Sekarang dia tidak bisa menyerah, jadi dia hanya bisa mendorong baskom kotoran ke kepala Yuan He. 3 orang menjadi harimau. Selama mereka membunuhnya dalam satu gigitan, Su Tianmu pasti akan mempercayai mereka. Jelas sekali kamu membalas dendam karena keegoisan, namun kamu berani meludahi orang lain. Benar, Yuan He, kamu sengaja membalas dendam, jangan salahkan kami. Yuan He, kamu masih bukan manusia. Jika kamu memiliki kemampuan, kenali saja. Leng Kun dan yang lainnya juga melompat dan menunjuk ke arah Yuan He dan mengutuk. Wajah Yuan He memerah karena marah dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Melihat Dulai yang agresif dan yang lainnya, mulut Su Tianmu dipenuhi dengan sarkasme. Apakah kamu sudah selesai memarahi? Tuanku, dialah pelakunya, tolong beritahu saya dengan jelas. Yang mulia, harap jelaskan. Dulai dan yang lainnya buru-buru berbalik dan mengepalkan tangan mereka ke arah Su Tianmu, dengan raut muka sedih dan kesal di wajah mereka, seolah-olah mereka telah menderita ketidakadilan yang besar dan hanya menginginkan keadilan. Aku akan memberitahumu dengan jelas, kata Su Tianmu sambil tersenyum tipis dan mengangkat dagunya ke arah Nalan Yuan. Nalan Yuan mengangguk dan meminta pembunuh duri kegelapan untuk mengambil tindakan. Besar, puff. Yuan He merasakan angin bertiup di belakangnya, berbalik dan melihat pembunuh duri hitam mengangkat pedangnya. Dia segera meraung dan memohon belas kasihan, tapi tidak ada kemungkinan. Pedang itu jatuh dan kepalanya jatuh ke tanah di tempat. Darah hangat menyembur ke wajah mereka, Leng Kun dan yang lainnya tanpa sadar menyipitkan mata dan sedikit gemetar. Menatap kepala Yuan He yang jatuh di depan mereka, rasa dingin dengan cepat muncul, membuat mata mereka penuh ketakutan. Nafas Dulai dan yang lainnya menjadi berat, dan mereka menoleh untuk melihat Su Tianmu. Sekarang Yuan He sudah mati, bisakah mereka dilepaskan? Tuan, bisakah kita kembali? Ya, Su Tianmu mengangguk dan mendengus pelan. Melihat Su Tianmu setuju, Dulai dan yang lainnya sangat gembira dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuan. Yang mulia bijaksana. Setelah berterima kasih kepada mereka, Dulai dan 3 lainnya berbalik dan pergi dengan gembira. Tetapi begitu mereka mengambil langkah, 2 pembunuh berhenti di depan mereka, menyebabkan kegembiraan di wajah mereka langsung membeku. Tuan, apa maksudnya ini? Bukankah mereka membiarkan mereka pergi? Mengapa mereka membiarkan si pembunuh menghentikan mereka? Tuan, status Anda begitu tinggi, Anda tidak bisa menepati janji, bukan? Leng Kun berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum dan berkata dengan kaku. Tentu saja aku akan menepati janjiku dan membiarkanmu kembali ke Raja Neraka. Su Tianmu berkata dengan tenang, dan kedua pembunuh itu segera mengayunkan pedang mereka. Anda, Su Tianmu, kamu harus mati dengan bahagia. Kamu binatang yang tidak setia. Ah! Leng Kun dan 3 lainnya melompat dan mengutuk, tetapi yang tersisa hanyalah kematian yang putus asa. Tuan,
Apakah Anda ingin membunuh utusan Tanah Suci di pesawat luar angkasa bersama-sama? Setelah membunuh keempat Dulai, Nalan Yuan merasa bahwa dia telah berbuat terlalu sedikit dan meminta instruksi dari Su Tianmu. Tidak, kamu bisa kembali. Su Tianmu menggelengkan kepalanya. Ketika Darkton menyerang, utusan Tanah Suci itu berjuang mati-matian hanya untuk memberi mereka cara untuk bertahan hidup. Raut muka Nalan Yuan menjadi gelap, dia melirik ketiga tentara yang tewas, lalu berbalik untuk membuang mayat Darkton. Jika dia tidak pamer, dia merasa posisinya di hati Su Tianmu akan hilang. Dia tidak pergi bersama para pembunuh sampai tato pembunuh itu dikirimkan ke Su Tianmu. Singkirkan cincin penyimpanan mereka. Setelah Nalan Yuan dan yang lainnya pergi, Su Tianmu berkata kepada seorang tentara yang tewas. Orang mati itu mengumpulkan cincin penyimpanan Dulai dan yang lainnya dan menyerahkannya kepada Su Tianmu. Su Tianmu tidak menerimanya, melainkan mengeluarkan tas berisi cincin penyimpanan. Berikan barang-barang ini kepada wakil presidenmu. Pertarungan terakhir dengan kamar dagang Flying Eagle terlalu terburu-buru dan banyak hal yang tidak terselesaikan. Hal-hal yang tidak dia perlukan semuanya ada di ring penyimpanan, dan dia selalu bisa menggunakannya jika dia mendapatkannya dari kamar dagang Changlan. Perdagangan. Lebih dari 500 cincin penyimpanan saja bernilai banyak uang. Ya, Tuan. Pandangan aneh muncul di mata orang mati itu, dan dia menyimpan barang-barang itu. Segera setelah mereka menyimpan barang-barang mereka, ketiga tentara yang tewas itu semuanya menoleh untuk melihat ke satu arah, niat membunuh muncul di mata mereka. Seseorang akan datang lagi. Mereka adalah temanku. Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit, merasakan aura Luo Huhong dan mereka berdua, dan berkata sambil tersenyum. Anjing terutama mengincarnya, tapi dia masih sedikit khawatir tentang sesuatu yang terjadi pada Luo Huhong dan dua lainnya. Untungnya, keduanya baik-baik saja. Setelah melambaikan tangan kepada mereka bertiga mengangguk, mengepalkan tangan ke arah Su Tianmu dan kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Mereka secara alami hanya bisa melindunginya secara rahasia. Desir, saudara Su. Luo Huhong dan Liu Feng bergegas mendekat dan diam-diam merasa lega melihat dia baik-baik saja, tetapi mereka masih bergegas ke depan untuk melihat apakah Su Tianmu terluka. Kakak Su, kamu baik-baik saja. Melihat ke kiri dan ke kanan, mereka hanya menemukan luka ringan di badan Su Tianmu, namun mereka tetap gelisah dan bertanya dengan prihatin. Ada apa denganku? Bagaimana kabarmu? Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kami akan baik-baik saja. Para pembunuh Darkton itu berhenti mengejarku di tengah jalan dan mengejar yang lain. Luo Huhong dan dua lainnya tersenyum cuek. Mereka tidak pernah memikirkan alasan mengapa pembunuh duri kegelapan tidak mengejar mereka. Hah, Leng Kun, Dulai, Jiang Hanyi, Luo Huhong dan Luo Huhong melihat sekilas mayat di tanah. Setelah tertegun sejenak, mereka berdua melompat ketakutan. He, mereka, kenapa mereka semua mati di sini? Raut muka mereka berdua berubah lagi dan lagi. Semua orang tahu bahwa Leng Kun dan yang lainnya memiliki latar belakang yang bagus, dan akan menjadi masalah besar jika mereka mati di sini. Aku tidak tahu. Mereka sudah mati ketika aku datang ke sini. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah merah dan jantung berdebar, mungkin mereka dibunuh oleh duri hitam. Hal-hal yang melibatkannya terlalu besar untuk melibatkan Luo Huhong dan dua lainnya. Mendesis. Tidak heran. Luo Huhong dan dua orang lainnya menghirup udara dingin. Pantas saja banyak duri hitam yang datang untuk membunuh mereka. Sepertinya mereka telah menyinggung perasaan besar. Sungguh tragis. Dia sekarat dengan mengenaskan saat masih berada di wilayah Huangjiang. Kita harus berhati-hati di masa depan. Keduanya gemetar beberapa saat. Inilah yang mereka lakukan sebelum meninggalkan Huangjiang. Saudara Su, ayo cepat pergi. Utusan dari Tanah Suci telah mengirimi kita pesan. Ayo cepat pergi. Tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Luo Huhong dan dua lainnya menarik Su Tianmu pergi, dan pada saat yang sama mengumpulkan mayat untuk Leng Kun dan yang lainnya kedua. Mereka tidak akan membuang waktu dan pergi ke Tanah Suci sedini mungkin dan dalam keadaan aman. Mereka bertiga menemukan pesawat luar angkasa bersama-sama, dan baru menaiki pesawat luar angkasa dengan selamat setelah dikonfirmasi oleh utusan Tanah Suci. Pernahkah kamu melihat Leng Kun dan yang lainnya? Duta Besar Tanah Suci,
yang memegang slip giok di tangannya, mengerutkan kening dan bertanya pada Su Tianmu dan yang lainnya. Mereka, Luo Huhong dan dua lainnya ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana berbicara. Melihat ini, Duta Besar Tanah Suci mengerutkan kening dan meraung, "Ada apa dengan mereka? Katakan padaku, senior, sebaiknya kamu melihatnya sendiri." Luo Huhong tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia membuka tas penyimpanan dan menuangkan mayat Leng Kun dan yang lainnya. Melihat mayat keempat orang itu, murid Duta Besar Tanah Suci menyusut dan raut mukanya menjadi kusam. Leng Kun, Du Lai, semua mati. Utusan Tanah Suci lainnya digeladak, semuanya terkejut saat melihat ini. Mereka bergegas dan berseru, dan kemudian raut muka mereka berubah. Tugas mereka adalah melindungi murid-murid Tian Jiao yang memasuki Tanah Suci. Sekarang 4 dari mereka sudah mati, bagaimana mereka bisa menjelaskan kepada Tanah Suci? Yang paling penting adalah Du Lai dan 2 orang lainnya memiliki latar belakang yang sangat tinggi. Mereka diperingatkan secara khusus sebelum datang ke sini untuk melindungi mereka bertiga. Bagaimana mereka mati? Setelah beberapa saat, Duta Besar Tanah Suci menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. "Dibunuh oleh Darkton. Kenapa Darkton tidak membunuhmu?" Setelah mendengar ini, Duta Besar Tanah Suci segera lari dan meraung marah ke arah Su Tianmu dan yang lainnya. Bersambung.